Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah Minggu Seksagesima. Selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Marilah kita saat teduh. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Jiwaku memuji
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Yesus menjalani sungai darah, nyatakan kasih-Nya padaku dan kau. Roh Kudus-Nya menemani selalu, yang menghapus dosamu dan dosaku. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Saudara seiman yang diselamatkan, lindungi dan bawa orang yang sesat, agar kedamaian makin nyatalah, saling mengasihilah sesamanya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Konfesi pasal 12. Perbuatan dan iman. Kita mempercayai dan menyaksikan. Pada mulanya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengangkat manusia itu menjadi pengolah dan pemelihara dunia ini. Pekerjaan manusia berdasar kepada kepercayaan bahwa Allah terus bekerja. Melalui pekerjaan itu berkat Allah mengalir deras kepada manusia dan kepada seluruh ciptaan, menghasilkan buah bagi manusia dan bagi sekitarnya. Kepercayaan kepada Yesus Kristus harus menghasilkan pekerjaan baik. Seseorang adalah sesat kalau mengharapkan memperoleh kebenaran, kehidupan, ketenangan, dan berkat karena melakukan pekerjaan baik. Dengan ajaran ini kita menekankan agar manusia rajin dan terpanggil bekerja, dan hasil pekerjaannya menjadi korban syukur bagi Allah dan memperhatikan orang yang berkekurangan. Dengan ajaran ini kita menolak pekerjaan yang tidak dikehendaki Allah, dan supaya warga jemaat setia dapat dipercaya dan bertanggung jawab melakukan hukum dan firman Allah, baik atau tidak baik waktunya, terutama pada saat terjadi pencobaan. Misalnya korupsi, judi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, mencari keuntungan yang tidak wajar, menjual dengan harga yang sangat murah dengan maksud merugikan pihak lain. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Sempurnakanlah
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita baca secara bergantian. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 23 Februari 2025. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Seksagesima dengan topik khotbah mengasihi musuh. Diambil dari Matius 5 ayat 38 sampai 48. 2. Ibadah Minggu variatif HKBP Mampang Prapatan. Pada hari ini Minggu 23 Februari 2025 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Prapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu variatif. 3. Penjemaatan Panitia Pesta Gotilon 2025 dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Prapatan tentang kegiatan di tahun 2025. Pada hari ini Minggu 23 Februari di ibadah pukul 7, ibadah pukul 9.30 dan ibadah variatif pukul 17. Setelah warta ini Ketua Panitia Pesta Gotilon 2025 dan Tahun Transformasi HKBP akan menjemaati kegiatan Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Prapatan di tahun 2025. 4. Amplop Pesta Gotilon 2025 dan Tahun Transformasi. Sesuai hasil rapat Panitia Pesta Gotilon tahun 2025 dan Tahun Transformasi di hari Minggu 16 Februari 2025 dan hasil sermon Parhalado Jumat 21 Februari 2025 dalam rangka mendukung pencarian dana, maka mulai Minggu ini 23 dan setiap minggu pertama, kedua dan keempat dan 5 kita akan mengadakan persembahan amplop Gotilon. 5. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Prapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Prapatan yang terlampir di dalam warta. 6. Partangyangan Week. Hari Selasa 25 Februari 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week 4 di Tuan Rumahi Keluarga Situa D. Siagian Boru Aruan di Jalan Pejaten Raya Kafling 5, Pejaten Barat, Pasar Minggu. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 4. 7. Partangyangan dan kebersamaan Week 2. Pada hari Jumat dan Sabtu 28 Februari 1 Maret akan diadakan partangyangan dan kebersamaan Week 2 bertempat di Kebun Cucating, Sentul. Kegiatan ini akan didampingi oleh Pendeta Suryani Ida Sihite, STH. Diberitahukan kepada warga anggota jemaat Week 2 untuk dapat mengikuti partangyangan dan kebersamaan tersebut. 8. Ibadah Minggu Keluarga. Di minggu pertama bulan Maret pada hari Minggu 2 Maret 2025 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah bahasa Indonesia jam 7 WIB dan ibadah bahasa Batak 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama turut serta dalam pelayanan KUR, mendaftar kepada Situa Week, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan, amplop disediakan. 9. Perayaan Kebangkitan Anak Sekolah Minggu.
Sesuai dengan program Sekolah Minggu tahun 2025, pada hari Minggu 16 Maret 2025 dalam ibadah pukul 9.30 WIB adalah puncak perayaan kebangkitan Sekolah Minggu dengan tema Menyaksikan Kemurahan Tuhan, Mazmur 27 ayat 5. Adapun rangkaian kegiatan pra-parheheon Sekolah Minggu antara lain: 1. Latihan menyanyi parheon Sekolah Minggu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Waktu pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut oleh guru Sekolah Minggu. 2. Lomba parheheon. Minggu 2 Maret 2025 akan dilaksanakan 1. Lomba Fine Time pukul 12 setelah latihan menyanyi untuk kelas kecil atau balita, batita dan balita di ruang Sekolah Minggu. 2. Lomba mengancing baju dan mengikat tali sepatu pukul 12.30 untuk kelas kecil dan kelas 1-2 di ruang Sekolah Minggu. 3. Lomba ranking 1 Alkitab pukul 13 untuk kelas 1 dan 2 di GSG. Dan 4. Penghargaan catatan terlengkap untuk kelas 1 sampai 7 di masing-masing kelas. Sabtu 8 Maret 2025 akan dilaksanakan lomba basket dan lomba bulu tangkis jam 16 setelah latihan menyanyi untuk kelas 3 sampai 7 di lapangan. Minggu 9 Maret 2025 akan dilaksanakan lomba cerdas cermat Alkitab pukul 12 setelah latihan menyanyi untuk kelas 3 sampai 7 di gedung gereja. Sabtu 15 Maret 2025 akan dilaksanakan gladi resik di gedung gereja. Untuk pendaftaran lomba dapat menghubungi guru Sekolah Minggu masing-masing dan diharapkan kerjasama dari orang tua Sekolah Minggu dalam mendorong anak Sekolah Minggu untuk mengikuti dan mempersiapkan setiap rangkaian acara parheheon. 10. Distribusi almanak dan kalender HKBP tahun 2025. Bagi anggota warga jemaat HKBP Mampang Perapatan sudah dapat menerima almanak dan kalender HKBP 2025 dengan menghubungi Situa Week masing-masing. 11. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. 1. Nata Desmanik, Resto Roberto Siahaan, Nyonya Situa Sinurat Nursiana Borulimbong, Situa Togi MH Purba, Antoni Aries Paningotan Sihombing dalam pemulihan di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 12. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 13. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 14. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati.
Shalom, selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Berkenaan dengan pelantikan Pesta Gotilon tahun 2025 dan Tahun Transformasi HKBP Mampang, HKBP, saya sebagai Ketua Panitia yang terpilih mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan memohon dukungan baik moral maupun material kepada Amang, Inang Pendeta, para Lado, serta seluruh jemaat HKBP Mampang. Kepada rekan panitia, marilah kita bekerja sama dan satu hati untuk mensukseskan acara Pesta Gotilon 2025 dan Tahun Transformasi HKBP tahun ini, sehingga pencapaian yang kita inginkan dapat berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Kepada kita sebagai jemaat HKBP Mampang diminta untuk sebagian kecil dari rasa syukur yang telah kita terima dari Tuhan, dan semoga dapat berjalan dengan baik dalam penyusunan acara dan juga dalam menjalankan acara, di mana kami juga menerima masukan dan arahan dari seluruh jemaat HKBP Mampang. Kami siap menampungnya dan akan kita diskusikan ke setiap panitia yang bekerja. Akhir kata, Mauliate, terima kasih. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 716 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Beri
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih jemaat Kristus. Firman Tuhan dalam ibadah minggu pada hari ini, yakni yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-48. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan membacakannya dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih jemaat Kristus, belum ada satu kebudayaan di dunia ini yang dengan tegas mengatakan, jika pipi kananmu ditampar, maka berikanlah pipi kirimu. Belum ada satupun kebudayaan di dunia ini yang berkata, kasihilah musuhmu. Dan jika saudara mempergunakan studi banding dalam agama, tidak ada agama satupun di dunia ini selain Kristen yang berkata, kasihilah musuhmu. Saudara menjadi pengikut Kristus, maka saudara harus bertindak objektif. Saudara bukan orang-orang yang bertindak subjektif. Bahwasanya tidak ada hak bagi saudara untuk melukai perasaan orang lain. Mengapa Yesus Kristus harus mempergunakan bahasa yang sistematis ketika Ia berkhotbah di bukit? Dan ini menjadi pelayanan Yesus Kristus yang sangat penting. Jika saudara membaca Alkitab, jangan pernah saudara melewatkan Matius pasal yang kelima. Saudara harus membaca itu secara menyeluruh, sehingga saudara mendapatkan bahwasanya belakangan ini sama seperti di zaman Yesus Kristus, banyak orang yang mempergunakan tafsiran yang salah dan hidup dengan tafsiran itu. Dan apakah saudara bangga dengan tafsiran yang demikian? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini, semua orang berjalan seperti orang buta, bahkan ahli hukum Taurat dan para imam. Dan Paulus pernah berkata bahwa tanpa Yesus, maka pencarian tentang kebenaran iman akan terus menjadi liar dan sering tidak sinkron. Itu mengapa Yesus Kristus harus menjelaskan ini kepada kita, bahwasanya banyak penyelewengan karena manusia itu sering sekali bereksegese, bukan bereksegetis. Memasukkan pikirannya ke dalam teks Alkitab, bukan Alkitab yang berbicara pada diri saudara.
Ketika saudara menjadi orang-orang yang suka menghakimi orang lain, saudara yang memasukkan pikiran saudara kepada sebuah sistem, dan saudara berkata, ini cara kerjanya. Dan jika saudara berkata ini cara kerjanya, maka saudara keliru sebagai pengikut Kristus. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, mungkin bagi saudara ini adalah pekerjaan yang sulit, tetapi natur saudara dalam kemanusiaan saudara yang merespon, bukan natur sebagai orang yang telah diciptakan kembali. Dulu ketika kami mahasiswa, kami selalu disarankan dan selalu dituntut untuk saling tegur, saling sapa. Ketika kami bertemu dengan senior kami harus menyapa mereka. Bahkan meskipun mereka ratusan meter dari kami harus berteriak dan berkata, "Selamat siang abang, selamat siang kakak." Dan bahkan orang-orang di Siantar sana terkejut ketika melihat kami berpapasan di tengah jalan dimanapun kami berada, dan mereka berkata, siapa mereka ini? Dan pada suatu waktu Bapak Ibu Saudara, karena kami sudah terbiasa untuk saling tegur sapa, saling menyapa satu sama lain, terkadang kami tidak sadar siapa yang kami sapa. Karena kebetulan kami pulang dari pelayanan, sudah pukul 1 dini hari, ada orang yang duduk di sana di bawah pohon dan kami menyapanya, "Selamat malam Bapak." Dan ternyata itu bukan Bapa, itu adalah makhluk yang tidak perlu saya jelaskan. Karena kami terbiasa dengan tegur sapa, sehingga setan sekalipun kami sapa. Itulah orang Kristen. Masalahnya Bapak Ibu, kita sekarang ini sudah malas untuk tegur sapa. Salaman saja kita sekarang sudah malas. Dan saya menuntut saudara, ketika saudara meninggalkan tempat ini, jangan pernah tinggalkan tempat ini sebelum saudara saling menyapa dan saling mengucapkan selamat hari Minggu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika saudara masuk ke dalam tafsiran yang salah, bukan hanya sekte yang lahir, tetapi saudara akan jauh dari kebenaran. Iman itu harus berdasarkan pada kebenaran, dan kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Iman tidak boleh berdasarkan kepada argumentasi pribadi. Jika saudara berdasarkan iman saudara kepada ketidakbenaran, maka itu adalah mitos. Saudara akan berkata, "Debata mula jadi Nabulon." Sekarang penjelasannya, siapa Debata mula jadi Nabulon? Karena setiap budaya memiliki Tuhannya sendiri. Bahkan setiap bangsa memiliki Tuhannya sendiri. Dan bahkan ketika kita berkolerasi dengan teks ini, orang Israel sebelum memasuki tanah Kanaan, mereka sudah dipersiapkan untuk memiliki hukum yang bersifat etis. Barang siapa yang tidak memiliki hukum di dalam dirinya, maka dia sering sekali tidak beradat. Kita sering sekali mendengarkan istilah ini bagi orang Batak, "Hai somaredet to." Napa sebelum, apakah orang tua pernah berkata kepada saudara, "Somaredet to"? Karena ternyata bagi orang Batak adat itu adalah etika tertinggi. Bukan ketika saudara berpesta disebut sebagai meradat, tetapi ketika saudara berkata tulang, saudara sudah beradat. Apa yang keluar dari mulut saudara mencerminkan bahwa saudara beradat. Mengapa kita disebut dang maradat to? Karena ternyata etik itu adalah pengambilan keputusan yang mencakup banyak hal, hukum, moral, dan bagaimana ini bersifat pragmatis. Itu mengapa kita tidak dipilih Tuhan menjadi presiden. Seandainya saudara menjadi presiden Indonesia ini, mungkin kita agak kacau balau. Kenapa? Mungkin saudara agak sentimen dan emosional. Dan kemudian saudara mengambil keputusan sendiri tanpa mengambil keputusan etik. Ketika seorang presiden akan menjatuhkan sebuah keputusan atau apa yang harus dia arahkan, dia harus memikirkan jauh-jauh. Dia harus melakukan studi banding ini dan itu, dan kemudian berkata eksekusi. Tetapi belakangan ini Bapak Ibu, kita sering sekali tidak sampai ke ranah sana, dan kemudian kita hanya melahirkan sesuka hati saja. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita terima pada hari ini, teks kita hari ini merupakan bagian yang utuh dari khotbah di bukit. Bahwa kita sering mendengar istilah yang disebut dengan lex talionis, bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jika saudara berkata, ada tertulis mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara bukan orang Kristen. Karena Alkitab tidak berbicara seperti itu. Mengapa ada dikatakan dalam kitab Ulangan, mata ganti mata, gigi ganti gigi? Karena Israel baru keluar dari Mesir. Mereka masih belum memiliki hukum.
Mereka sulit untuk bagaimana berinteraksi, bagaimana mengambil sikap, bagaimana mereka bisa mengatur tatanan sosial mereka, sehingga Musa menerima perintah dari Allah untuk mengambil keputusan pengadilan harus equal, tidak boleh sebelah mata, tidak boleh pelanggarannya kecil, hukumannya berat. Tidak boleh pelanggarannya berat, hukumannya kecil. Dengan cara yang sederhana, Hammurabi juga pernah mempergunakan ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jika saudara adalah orang-orang yang bekerja dalam bagian penegak hukum, saudara mungkin tidak asing dengan ada seorang dewi yang ditutup matanya dan memegang satu pisau dan sambil memegang timbangan. Dulu negara kita mempergunakan simbol itu. Tetapi sekarang negara kita sudah mempergunakan simbol pohon beringin dan di bawahnya ada pengayoman. Saya melihat ASN sering mempergunakan itu di baju mereka, pengayoman. Bahwa sebenarnya kita harus bersifat objektif ketika kita akan memutus sebuah perkara. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada sebuah hal yang terjadi di tanah Kanaan seperti ini. Kau lihat istriku, kubunuh kau. Itu Kanaan. Kau lihat istriku, kubunuh kau. Dan bagi Israel tidak boleh seperti itu. Orang Israel harus menentukan secara adil, bukan sesuka hati. Jangan ketika engkau tidak senang, kau main kita. Itu orang Batak. Kenapa kau lihat-lihat? Kau tengok-tengok mataku, begitu. Itu bahaya sekali. Apalagi orang Batak. Tetapi dulu Bapak Ibu, saya harus mengingatkan saudara, dulu ketika seorang laki-laki bertemu dengan laki-laki, tatapan mata mungkin emosional. Apa kau? Tetapi sekarang laki-laki tatapan mata dengan laki-laki hati-hati. Apalagi sekarang ini sudah marak LGBT di pelototi. Tiba-tiba yang laki-laki sana main mata, selesai. Kalau dulu apa kau? Begitu. Kenapa lihat-lihat? Dulu kita begitu, tapi sekarang ini zaman sudah berubah. Dan kemudian kita harus bisa lebih fleksibel lagi bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus Kristus harus mengangkat ini kepada orang Israel? Karena mereka sedang dijajah Romawi. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita sekarang dijajah dan kemudian kita dipaksa untuk mengangkat barang yang besar, yang berat. Bukankah itu sedang memijak harga diri? Dulu ada orang tua yang berkata kepada saya, pendeta, memang kita dulu dijajah Belanda 350 tahun. Tetapi yang paling menyakitkan itu pendeta, ketika kita dijajah Jepang. Kenapa opung? Wah, mengerikan ini. Mereka bilang begitu. Padahal Jepang hanya mau menjajah Indonesia beberapa tahun saja. Tetapi teks ini berkata, Romawi kerap langsung menyuruh, angkat ini. Ketika Yesus Kristus disalib, ada seorang pemuda yang tiba-tiba ditarik, pikul ini. Itu kebiasaan di tengah-tengah orang Romawi. Dan kemudian, apakah kita harus membalas dendam dengan berkata, gak ada menyakko. Tetapi Yesus berkata tidak seperti itu. Kita harus membuat sebuah hal yang membuat emosi kita menjadi pasif dengan berkata, jika engkau disuruh berjalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Kalau orang tuamu berkata kepadamu, napa sobulung, cucikan dulu piring itu, jangan cuma piring kau cuci, ikut juga gelasnya. Karena ketika orang tua bilang cuci piring, itu sudah mencakup semua. Gelas, periuk, apalah yang kotor di situ, cucikan. Jangan saudara bilang, kan mama bilang piring, ada di situ gelas, enggak kucuci lah. Ya boleh begitu juga. Jika ada orang yang bahkan menuntut saudara mengambil baju saudara, kasih jubahmu, terkadang ini irasional. Susah sekali ini. Dulu saya waktu di ospek, senior saya berkata seperti ini. Coba buka kitab Matius dan coba bacakan ini. Jika pipi kirimu ditampar, berilah pipi kananmu. Karena ini ospek. Dan kemudian saya harus tunduk karena itu sudah tertulis. Kalau saya melawan, dia katakan, kan itu tertulis. Dan kemudian saya berpikir, kenapa Yesus harus suruh begitu? Amanginang, saya pernah melihat di surat kabar bahwa dulu di Sumatera Utara, orang Batak itu paling kejam dengan anaknya. Tetapi sekarang puji Tuhan, orang Batak peringkat 1 dengan sarjana terbanyak di Indonesia. Kalau orang Batak menampar, bagaimana?
begini. Wah. Tetapi kalau orang Israel menampar bukan seperti itu, begini. Mana lebih keras, begini atau begini? Bahkan saudara ketika ingin menampar seseorang, saudara harus punya etika loh. Jangan saudara seenak aja, ini kan anakku, suka-sukaku dong. Dan kemudian ketika dia tuli, baru saudara menuntut apa? Tuhan ciptakan dia tidak tuli, saudara bikin dia tuli. Tuhan ciptakan dia tidak buta, saudara bikin dia buta. Dan kemudian saudara berkata, ampuni aku Tuhan, tidak ada lagi ampun, selesai. Bahkan ketika seseorang menampar, berilah pipi kirimu, dan kemudian seperti ini. Artinya saat aku menampar pipi kirimu, itu berkata bahwa ini bukan tindakan yang adil. Dan orang akan melihat, ini sudah anarkis itu. Tangkap ini. Orang akan melihat, ini tidak benar ini. Kenapa harus ikut jubahnya? Karena dulu orang-orang miskin banyak di zaman Yesus Kristus, ketika mereka dituntut, mereka tidak punya uang, hanya punya baju dan jubah. Dituntut bajunya dan akhirnya dia buka juga jubahnya, dan mohon maaf, Yesus disalibkan dengan telanjang loh. Dan apakah saudara tidak menyadari bahwa apa yang tertulis di dalam teks ini semuanya digenapi oleh Yesus? Ketika dia ditampar, kemudian dia memberikan pipinya yang satu lagi. Bahkan sudah tertulis bahwa jubahnya akan dibagi-bagikan. Orang-orang Romawi itu merobek jubah Yesus dan berkata, aku bersuka cita. Mereka melempar undi, siapa yang mendapatkannya? Yesus yang menggenapinya. Yesus bukan ngomong kosong. Seandainya Yesus Kristus tidak menggenapinya, mungkin kita akan berkata, alah. Karena kebanyakan juga mohon maaf kepada orang tua. Karena banyak sekarang ini juga orang tua ripe memudai. Merminggu ho. Padahal amatai dan merminggu. Manoton pertinju atau pertinju. Dulu waktu kami kecil, entah bagaimana lah. Final sepak bola hari Minggu, final bulu tangkis hari Minggu, tinju hari Minggu, semualah yang penting-penting hari Minggu. Makanya banyak bapak-bapak dulu tidak gereja karena nonton tinju. Dan migomak dulu di kampung kami hanya ada hari Minggu, semuanya ada hari Minggunya. Kemudian si bapak itu berkata gereja, dan akhirnya si anak itu protes, bisa protes atau enggak? Mana bisa protes orang tua. Tetapi masalahnya adalah saudaraku, ada perkataan yang berkata seperti ini. Orang tua itu adalah tonggak yang berdiri dengan tegak. Dan kemudian anak itu adalah seperti kacang panjang yang melilit. Jika tonggak itu tetap berdiri kokoh, maka kacang panjang itu akan lebih tinggi. Tetapi jika tonggak itu patah dan jatuh ke tanah, maka kacang panjang itu juga akan mengikuti. Makanya istilah orang Batak berkata, dang dau tubis siabonana. Saudara membenci orang lain, maka saudara sama dengan orang lain. Jika saudara berkata, aku benci sekali dengan bapakku, saudara akan seperti bapak saudara. Karena dulu ada sebuah pengadilan yang terjadi. Seorang suami membunuh istrinya. Dan kemudian hakim bertanya, apa motivasimu sehingga engkau membunuh suamimu? Ternyata jawabannya sederhana, karena aku melihat bapakku menampar mamaku. Amanginang, mungkin saudara tidak pernah menyadari ini. Saudara sepele dengan apa yang saudara kerjakan, tetapi saudara sedang menabung malapetaka di masa depan. Itu mengapa saya selalu menganjurkan kepada saudara, meskipun saudara bertengkar, jangan di depan anak. Bisa. Meskipun saudara marah, jangan di depan anak. Nanti ketika anak saudara melihat saudara menampar istri saudara, nanti anak saudara bisa membunuh loh. Karena ada istilah yang mengatakan kecil terinjak-injak, besar terbawa-bawa. Like father, like son. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang terbesar yang diberikan kepada orang Kristen itu adalah terkait tentang unconditional love. Unconditional love. Sudah pasti kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Sudah pasti aku mengasihi tulangku. Sudah pasti aku mengasihi orang tuaku. Tetapi jika aku menerima orang yang tua seperti orang tuaku sendiri, itu nilai plus.
Ketika saudara mendengarkan khotbah minggu-minggu yang lalu terkait tentang penjala manusia, terkadang kami pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang seperti ini aja. Ketika kami berkhotbah, jemaat tidur. Kami begini saja. Kenapa? Karena perintah itu jelas kepada kami. Tangkap, bawa, jangan kau apa-apakan dia. Jangan kau sakiti dia. Ketika seorang penjala ikan, dia tangkap hidup-hidup, bukan? Perintah itu juga yang disampaikan Allah. Tangkap dia. Itu penting bagiku. Dan akhirnya siapa yang babak belur? Yeremia babak belur. Pengkhotbah yang paling sering menangis bukan pendeta Siregar, tetapi Yeremia. Kenapa dia nangis? Terus dia berkhotbah, tidak ada yang dengar khotbahnya. Kalau saya berkhotbah masih ada yang dengar, 20 orang di YouTube. Kalau Yeremia dia khotbah, gak ada yang mau dengar, tutup telinga. Bahkan ada yang membelakangi, buka diskusi di sana. Saya pernah berkhotbah dan kemudian saya tersadar bahwasanya memang harus seperti itu yang dialami oleh para pengkhotbah. Ketika saya berkhotbah seperti ini, saya melihat ada jemaat membelakangi saya dan sambil ngomong-ngomong di sana. Dan kemudian saya berkata, Yeremia lebih parah. Kemudian saya pernah berkhotbah, tiba-tiba ada jemaat dengan keras berkata, waktu. Dan saya hanya berkata, Yeremia lebih parah. Bahkan Yesaya karena khotbahnya dibelah menjadi dua loh. Yesus Kristus karena khotbahnya, karena pernyataannya, dia menerima tindakan yang tidak adil. Dia mati dengan cara yang tidak adil supaya bisa memberikan keadilan. Saudara harus mengerti itu. Apalagi dulu orang Batak mengeluh di Hasipili Begun. Kalau konsep darah bagi Hasipili Begun, mereka langsung ngerti. Dan itu mengapa orang Batak hebat sekali. Saya tidak ingin memuji-muji saudara, tetapi orang Batak hebat sekali. Hataido madokon ido, hataido madokon dang. Yesus hatai. Kalau kamu orang Batak, kamu pasti tangkap itu. Hataido madokon ido, hataido madokon daun. Jesusido hatai. Berarti jika Yesus adalah firman itu, yang adalah perkataan Allah, maka keselamatan saudara ditentukan oleh hatai. Jadi jangan main-main dengan hatai. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berharap setelah kita pulang dari rumah Tuhan ini, kita tidak akan memiliki niat untuk membalaskan dendam sama sekali. Karena orang Kristen memiliki hati yang spesial. Memiliki hati yang spesial. Ketika saya membaca kitab Wahyu, saya terkejut bahwa ternyata ada 7 jemaat di sana yang dikatakan, jika engkau tidak menjadi gereja yang benar, kaki dian ini akan aku geser. Biasanya kita menyalakan lilin kalau waktu Natal. Ada 7 itu. Disebut dengan menorah atau disebut dengan dian, kaki dian. Kemudian itu dinyalakan. Tetapi ada firman Tuhan yang berkata seperti ini, bahwasanya kaki dian itu akan aku geser. Artinya adalah seperti ini. Ada ucapan seorang mantan Epurus HKBP, pendeta S.I. Nababan. Akankah HKBP tetap ada? Jawabannya pada saudara. Jika HKBP tidak lagi memberikan kontribusi apa-apa bagi dunia ini, mungkin HKBP tidak perlu lagi. Tetapi ini menjadi tantangan bagi saudara. Sekarang di mana konflik yang paling banyak terjadi di gereja HKBP. Bahkan ada orang yang dengan sewenang-wenang menyepelekan singkatan HKBP. Dan saya harus mengelus dada. Ketika ada orang berkata, Hutu Jangkarosi balik Padita, habis kas baik pesta. Itu di media sosial. Ketika hal itu disampaikan kepada saya katakan, oh itu HKBP bukan gereja. Kalau gereja adalah Huria Kristen Batak Protestan, itu gereja. Kalau Hutu Jangkarosi balik Padita itu bukan gereja. Kalau habis kas baik pesta itu bukan gereja. Tetapi gereja adalah Huria Kristen Batak Protestan. Ngapain saudara marah ketika ada orang bilang begitu? Ngapain kami pendeta ini tersinggung? Kalau pendeta gampang-gampang tersinggung, selesai ini. Khotbahnya juga mungkin akan tidak beres, apalagi keluarganya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara mengalami hal yang tidak adil dalam diri saudara.
Tetapi saudara memiliki Allah yang adil. Biar saja Tuhan membuat sebuah pernyataan yang tegas bagi dunia ini. Karena Tuhanlah yang berhak untuk menghakimi seseorang. Dulu ada seorang sintua berkata kepada saya, "Amang pendeta, kenapa kita tidak disuruh berperang? Kalau seandainya kita berperang, aku di depan." Baru saya katakan kepada sintuaku waktu itu, "Amang, untung aku yang dengar ucapanmu. Tapi lebih cocok Amang di perjanjian lama lah," aku bilang. "Maksudnya Mang, di perjanjian lama kita disuruh berperang sudah. Di perjanjian baru tugas kita adalah mengasihi musuh." Sulit itu Amang pendeta. Ya iyalah, karena tidak lahir baru. Bagaimana mungkin kita bisa memikirkan perkara yang di sorga ketika kita tidak menyelesaikan perkara kita sendiri? Bagaimana mungkin aku bisa mengasihi saudara jika aku hanya melihat kelemahan saudara? Bagaimana mungkin aku bisa mempersiapkan khotbah saya dengan baik jika saya hanya melihat saudara adalah orang yang tidak mau dengar saya berkhotbah? Saya harus mengasihi saudara terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena iblis tidak bisa mengasihi. Hanya Yesus yang bisa mengasihi. Dan bukti kasih yang sempurna adalah dia mati di kayu salib. Itulah pengorbanan. Memang sakit Abang Inang memaafkan orang yang melukai perasaan, tetapi itulah pengorbanan. Nomensen, ketika anaknya dibunuh, dia menghampiri pembunuh anaknya dan berkata seperti ini, "Aku memaafkanmu." Nomensen loh. Anaknya sudah dibunuh, tetapi dia menghampiri yang membunuh anaknya, "Aku mengampunimu dan engkau berhak untuk bertobat." Kalau kita ada istilah yang mengatakan mek pesihapor ijujung do uluna. Orang Batak ini kita akan berkata seperti itu. Tetapi orang Kristen enggak seperti itu. Tuhan mengampunimu. Kenapa demikian? Karena barang siapa yang masih memelihara dendam di dalam dirinya akan rawan kesurupan. Kesurupan. Sibolison istilahnya. Manusia gampang sibolison Amang Inang. Kalau sibolis itu enggak pernah manusiawi. Hanya manusia yang pernah sibolison. Gampang manusia sibolison belakangan ini. Karena 100.000 sibolison, nyawa melayang. Karena ubur-ubur ikan lele, nyawa melayang. Jangan begitu le katakan, nyawa melayang. Gampang sekali sekarang manusia ini melayangkan tangan. Dan jika saudara tidak memperbaiki diri saudara dengan segera, maka mungkin saudara akan menjadi terpidana. Karena saudara adalah pelaku tindak kekerasan. Saudaraku yang terkasih, terakhir dari teks kita hari ini, Yesus Kristus berkata bahwa karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Ini ingin berkata bahwa gereja itu didirikan di dunia ini bukan untuk menunjukkan eksklusivitasnya. HKBP dalam aturan peraturannya berkata HKBP adalah inklusif, bukan eksklusif. Itu mengapa ketika kami melayani di Papua, HKBP itu tidak diizinkan berdiri. Mereka menganggap bahwa HKBP itu adalah gereja kesukuan. Tetapi jika saudara pergi ke Medan, ada suatu gereja di sana HKBP, pagarannya adalah gereja Kristen Jawa. Jemaatnya semua orang Jawa, tetapi mereka meresort ke HKBP. Dan ada juga saya melihat jemaat HKBP bukan orang Batak, ada Cina, ada Manado yang pernah saya layani. Dan bahkan ada sebuah suku yang berkata seperti ini, bolehkah kami mendirikan gereja kami, tetapi kami di bawah naungan HKBP? Itu pertanda bahwa HKBP adalah inklusif. Namanya saja eksklusif, tetapi hidupnya inklusif. Kita bisa berdialog, kita bisa berinteraksi satu sama lain. Bahkan kita juga kerap memberikan diakoni sosial kita bukan kepada HKBP saja. Ketika terjadi bencana alam, HKBP langsung bergerak. Itu pertanda bahwa kita hadir untuk semua orang.
Dan sekarang ini marak disuarakan di Bonapasogit terkait tentang perusakan lingkungan. Dan apakah HKBP akan diam? Saya tidak tahu. Yang penting adalah HKBP harus memberitakan Injil kepada dunia ini, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga seluruh yang diciptakan oleh Allah. Semoga Tuhan menolong kita, bahwasanya kita memiliki unconditional love. Saudara tidak boleh memaksakan orang lain menyukai saudara. Saudara tidak boleh memaksakan orang bisa menerima saudara. Saudara tidak bisa memaksakan orang akan menghargai saudara. Tetapi saudara hanya bisa membuat keputusan, aku tetap mengasihimu. Karena aku bukan dari dunia, tetapi aku adalah warga kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah menyatakan kepada kami bahwa kami harus mengasihi musuh kami. Karena Engkau telah menolong kami kala kami sedang berdosa. Engkau datang bagi kami. Kala kami adalah musuh-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami. Kini kami telah berada di dalam Kristus. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami hidup sebagaimana Kristus hidup, dapat memberikan kasih yang tertinggi, bukan kasih yang menuntut balas. Biarlah kami Bapa semakin diterangi oleh firman-Mu, sehingga kami dapat menerima kekurangan orang lain, dan bahkan memberikan mereka kesempatan, supaya mereka dapat kembali kepadamu dan menjadi manusia yang lebih baik. Kami berserah diri kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami petunjuk dan kekuatan, karena kami tidak dapat melakukan yang baik dengan diri kami sendiri jika bukan karena Engkau yang menolong kami. Kami serahkan jemaat-Mu HKBP Mampang Perapatan ini kepada panitia Pesta Gotilon. Biarlah mereka semakin diperlengkapi dan dikuatkan. Kepada jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dan pernikahan, biarlah mereka semakin menerima hal yang baik dalam hidup mereka. Kepada jemaat-Mu yang sakit, Amang Natades Manik, Amang Pesta Robert Siahaan, Inang Nyonya Sintua Sinurat Nursiana Borulimbong, Amang Sintua Togi MH Purba, dan Amang Antoni Aries Parningotan Sihombing. Kami yakin bahwa Tuhan juga bersama dengan mereka dan akan memberikan mereka kekuatan. Mereka akan dapat lebih cepat pulih dan dapat kembali memuliakan-Mu lewat kehidupan kesehatan yang baru. Bapa, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami seturut dengan kehendak-Mu sebagai pengikut-Mu saja yang dapat menahan diri, yang dapat mengasihi. Terpuji Engkau. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 471, ayatnya yang pertama dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. La 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 la
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita. Shalom.